ini jarah kepada adalah agamanya atau kepada hafalannya. Hafalannya. Aur yusama mada bil arabi Betul. ila dhabtihi idan hakada. Maka inilah praktek dari pelajaran ilmu hadis yang kita berikan di pelajaran yang tadi ba'dal asr, bahwa jarah kepada rawi hadis kembali kepada dua perkara, kembali kepada agamanya seperti dia mubtadi' atau dia hilang dari akhlaknya seperti dia pencuri hadis atau dia pencuri barang-barang kaum muslimin, perampok, ataupun dia pemalsu hadis, pendusta, mendustakan hadis Nabi. Nabi tidak berkata apa-apa, dia katakan Nabi berkata, kemudian dia menulis dari ucapannya, ini ucapan Nabi padahal itu buatan karyanya, maka ini dinamakan dengan wadha'ul hadis, pemalsu hadis. Hadisnya dinamakan hadis yang palsu. Maka seperti itu yang kita pelajari di Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Maka di sini Ali ibnu Zaid ibnu Jada'an mahaluh dhaif, dijarah oleh para ulama. Jarahnya kemana? Al-adalah au dhabt al-dhabt, hafalannya rusak, dikatakan lunak, tidak hafal dengan benar, hafalannya ada sesuatu kurang kuat dan sebagainya, dhaif, lemah. Maka selesai dari Ali ibni Zaid ibni Jada'an, maka hadis ini dhaif dikarenakan dia. Dan juga dari an Umarah, maka Ali ibni Zaid meriwayatkan dari Umarah, dan Umarah di sini Umarah Al-Qurasi, tidak disebutkan oleh para ulama pentausikan dan penjarahan, tidak ada ta'dil dan tidak ada tajrih. Maka ulama tertutupi atas orang ini, sehingga kalau begitu bagaimana kedudukan orang ini? Majhul, tidak diketahui, unknown, majhul, tidak diketahui. Dan rawi yang majhul tidak diketahui, hadisnya juga dhaif. Nah, di sini mulai kita masuk kepada pentasihan, pendhaifan. Maka jika kalian, Masya Allah Syekh Al-Albani bisa mensahihkan dan mendhaifkan, Masya Allah Syekh Mukbil juga seorang muhadis bisa mensahihkan, bisa mendhaifkan. Emang bagaimana caranya? Inilah salah satu caranya. Barang siapa yang ingin belajar mensahihkan, mendhaifkan, mari kita belajar. Kita mempelajari di sini kitab mustalah hadis dan kitab ilmu jarhi wa ta'dil, dan juga praktek seperti pelajaran-pelajaran hadis seperti sekarang. Maka Umarah di sini dalam keadaan majhul, tidak diketahui, sehingga hadisnya pun kita tawakuf, maknanya tidak mensahihkannya, berhenti karena tidak diketahui. Maka sanad ini dari riwayat Imam Ahmad bermasalah ataupun dhaif dari dua penyakit. Pertama tadi Ali ibni Zaid ibnu Jad'an, hafalannya rusak, dan Umarah Al-Qurasi, rawi yang majhul, tidak diketahui. Dan keduanya bahkan duduk di jabatan tabi'i, murid dari sahabat. Maka di sini meriwayatkan dari Abi Burdah, anaknya Abu Musa, dari Abi Musa Al-Asy'ari. Maka siapa sahabatnya? Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian berkata penulis sahih li ghairih. Maknanya hadis ini adalah hadis yang bisa naik kepada sahih namun dengan jalan yang lain, bukan jalan ini. Kenapa? Karena jalan ini dhaif. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti tadi disebutkan, dan juga oleh Abd ibnu Humaid, dan juga oleh Imam Ad-Daruqutni di kitab Ar-Ru'yah, dan juga oleh Imam Al-Ajuri, dan dari Imam Ibnu Huzaimah di kitabnya Tauhid, dan Imam Ad-Darimi di kitabnya Rad alal Jahmiyah. Semua sanadnya bertumpu kepada Hamad ibnu Salamah dari Ali ibni Zaid ibnu Jada'an, dari Umarah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Maka hadis ini sanadnya dhaif, namun telah datang mutaba'ah. Maka mutaba'ah datang dari riwayat yang lain, seperti diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibni Ahmad, anaknya Imam Ahmad, namanya Abdullah, seorang alim ulama juga.
Meriwayatkan dari juga Imam At-Tabrani, semuanya dari jalan Furat ibnu Salman an Abi Burdah ibni Abi Musa dari Abi Musa al-Ash'ari. Maka di sini Furat ibnu Salman menjadi mutaba'ah dari Ali ibni Zaid ibni Jada'an. Dan Furat ibnu Salman di sini dalam keadaan majhulul hal, atau Furat ibnu Salman dithikohkan oleh Imam Ahmad dan mempunyai sedikit kedoifan, maka lebih baik dia adalah saduq hasanul hadis. Maka dari jalan ini Furat ibnu Salman dari Abi Burdah dari Abi Musa, sanadnya hasan. Maka ini mutaba'ah untuk jalan dari Ali ibni Zaid ibni Jada'an. Dan datang riwayat yang lain juga dari Jisr ibnu Furqad dari Ali ibni Zaid, namun sanadnya sama kepada Ali ibnu Zaid. Maka datanglah dua riwayat tadi. Riwayat yang ada di dalam matan dari Ali ibni Zaid ibni Jada'an, dari Umarah ibni Abi Burdah, dari Umarah dari Abi Burdah dari Abu Musa. Maka telah datang riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Furat ibnu Salman dari Abi Burdah dari Abi Musa, dan Furat ibnu Salman saduq. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Dari jalan Abi Musa saja sudah datang dua riwayat yang saling menguatkan menjadi hasan, dan riwayat Jabir yang terdahulu yang tadi kita riwayatkan di Sahih Muslim dan Al-Mustakhraj yang antum hafal, semua riwayat dari jalan Jabir sahih. Dari jalan Imam Muslim dari Ibnu Juraid, dari Ibnu Juraid an siapa? An Ibnu Juraid an Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus ataupun Abu Zubair dari Jabir. Maka dari hadis-hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi. Kemudian penulis tidak cukup dengan itu, menambah juga riwayat sahabat yang lain untuk menguatkan. Berarti sudah dua sahabat. Pertama Jabir ibni Abdillah, telah kita sebutkan tadi, antum hafal di riwayat Muslim dan di Mustakhraj dari Abu Awanah dan juga Imam Ahmad. Dan sekarang barusan dari Abi Musa al-Ash'ari yang sanadnya dhaif karena ada Ali ibni Zaid ibni Jada'an dari Ammarah, dan Umarah juga majhul, dari Abi Burdah dari Abi Musa. Dan telah datang dari Furat ibnu Salman dari Abi Burdah dari Abi Musa. Maka hadis Abi Musa sudah hasan li ghairi dan naik dengan hadis Jabir menjadi sahih li ghairi. Maka sekarang di hadis yang ketiga dari sahabat yang lain. Siapa dia? Abu Hurairah. Maka kembali kepada matan. Maka di matan disebutkan oleh penulis, qala Abu Bakar ibnu Abi Asim, haddatsana Abdul Warits ibni Abdis Samad ibni Abdul Warits, haddatsana Abi, haddatsana Farqad Abu Nasr, qala sami'tu Uqbata ibni Abil Hasna an Abi Hurairah. Maka yang ketiga sekarang sahabatnya lain dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, berkata Nabi, idza kana yaumal qiyamah jama'allahul awwalin wal akhirin fayaji'ullahu tabaraka wa ta'ala wal mu'minuna ala qaumin fayaqifu alaihim fayaqulu hal ta'rifuna rabbakum fayaquluna. Maka mereka mengatakan, hal ta'rifuna rabbakum fayaquluna in arrafna nafsahu arrafnahu. Wa yaruddu alaihim salasan wa yuruduna alaihi salasan. In arrafna nafsahu arrafnahu fayatajalla lahum yadhaku. Maka di hadis yang kelima dari nomor, dan dia hadis yang ketiga dari sahabat setelah selesai dari sahabat Jabir dan yang kedua dari Abu Musa, maka hadis yang ketiga tentang permasalahan Allah akan menampakkan dirinya di hari kiamat, di arasatil kiamah dalam keadaan tertawa. Maka di hadis yang ketiga dari Abi Hurairah
Diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Asim. Siapa Abu Bakar ibnu Abi Asim? Dia adalah ibnu Abi Asim Abu Bakar yang mana dia seorang alim ulama di zamannya. Dan masyhur dari kitabnya adalah kitab As-Sunnah libni Abi Asim. Dan juga kitab Al-Ahad wal Mathani telah dicetak juga. Dan juga Al-Musnad Al-Kabir dan Kitabul Mudzakkar wat Tadhkir. Adapun beliau Abu Bakar ibnu Abi Asim meriwayatkan hadis ini di kitabnya As-Sunnah yang tadi kami sebutkan hasil karyanya. Maka siapa Ibnu Abi Asim? Nama asalnya dia adalah Ahmad ibnu Amr. Intabehu, Ahmad ibnu Amr ibnu Dhahhak ibnu Makhlad. Berarti dia cucunya siapa? Abu Asim ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Maka di sini menunjukkan bahwa An-Nabil Abu Asim ad-Dhahhak ibnu Makhlad seorang alim di zamannya yang hidup di zaman Tabaqah yang ke-9 di zaman Imam Asy-Syafi'i. Maka dia mempunyai anak muhaddis bernama Amr ibnu Dhahhak ibnu Makhlad dan mempunyai cucu yang masyhur juga. Siapa perawi hadis ini? Ibnu Abi Asim. Maka dia namanya adalah Ahmad ibnu Amr ibnu Dhahhak ibnu Makhlad. Maka dia namanya Ahmad ibnu Amr ibnu Abu Asim An-Nabil. Maka dia cucu dari Imam Abu Asim An-Nabil dan dari guru-gurunya beliau di antaranya adalah Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan juga Abul Walid atau Yalisi. Dan dari gurunya juga Imam Al-Bukhari. Dan dari gurunya juga Abu Hatim Ar-Razi. Dan murid-murid beliau pun yang masyhur di antaranya adalah Abu Bakar Al-Qabbab. Dan hasil karya beliau tadi telah kami sebutkan, dan para ulama memuji dia seperti berkata Imam Az-Zahabi Al-Hafidh Az-Zahid Al-Faqih, dan berkata Imam Ibnu Katsir kana hafidon katsiran jalilan, bahwa dia seorang alim ulama di zamannya. Maka Ibnu Abi Asim cucunya An-Nabil ini meriwayatkan dari gurunya Abdul Warith Ibnu Abdis Samad Ibni Abdul Warith, haddatsana abi. Maka awas, Abdul Warith akan meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Berarti Abdus Samad Ibni Abdul Warith. Maka dia namanya seperti kakeknya, Abdul Warith Ibni Abdus Samad Ibni Abdul Warith. Maka mahaluh, bagaimana kedudukan gurunya Imam Ibnu Abi Asim ini, Abdul Warith Ibni Abdus Samad? Maka dia adalah rawi yang thiqah, dan dia hidup di zaman ke-11 sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Maka Abdul Warith gurunya Imam Ibnu Abi Asim sezaman dengan Imam Al-Bukhari karena dia murid Imam Al-Bukhari. Ibnu Abi Asim termasuk murid Al-Bukhari, sehingga guru-gurunya hidup di zaman Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-11.